A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan dan menjelaskan tentang materi yang berjudul tentang keyakinan tidak hilang sebab dari keraguan. Dalam diskusi pemaparan materi kali ini, kami terdiri dari 3 orang, yaitu Muhammad Faisal dengan saya sendiri. Yang kedua, Saudara Jadi Darmawan Syah, dan yang ketiga adalah Saudara Dedi Rahmat Hidayat. Pindah ke slide selanjutnya. Dalam pembahasan kali ini, kami menjelaskan ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah tentang definisi kaidah dalam keyakinan tidak hilang dalam keraguan. Pembahasan yang kedua adalah landasan-landasan kaidah keyakinan tidak hilang dalam keraguan. Yang ketiga adalah analisis kaidah keyakinan tidak hilang dalam keraguan. Dan yang keempat adalah penerapan kaidah dalam praktik ibadah dan muamalah dalam bentuk keyakinan tidak hilang dalam keraguan. Pindah ke slide selanjutnya. Pembahasan yang pertama yaitu definisi kaidah dalam keyakinan tidak hilang dalam keraguan. Keyakinan dapat diartikan sebagai suatu kepastian atau prasangka yang kuat terhadap suatu hal yang dikerjakan. Dan keraguan hanya semata-mata kebimbangan tentang apakah prasangkanya sama kuat atau ada yang lebih kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, ada saja peristiwa yang dialami oleh umat mengenai keraguan-keraguan dalam menjalankan suatu perkara. Misalnya, dikala kita menemukan bangkai dalam sumur yang biasa dipakai untuk bersuci dari hadas. Sejak peristiwa penemuan bangkai tersebut, terkadang kita ragu apakah bersuci yang selama ini kita lakukan itu sah atau tidak. Oleh karena itu, dengan melihat kejadian tersebut, penyusun merasa perlu untuk membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa keyakinan dan keraguan dari setiap perbuatan yang dilakukan. Imam Al-Qarafi menambahkan dalam kaidah ini, seluruh umat sudah bersepakat dalam mengamalkannya dan kita harus selalu mempelajarinya. Kemudian Imam Al-Daqiq Al-Ad mengisyaratkan pada setiap umat Islam untuk mengerjakan sesuatu yang sudah pasti dan membuang keraguan-raguan sehingga seakan-akan para ulama telah sepakat tentang keberadaan kaidah ini. Akan tetapi, mereka tidak bersepakat dalam prosedur tata laksana kaidah ini. Kaidah ini menghantarkan kepada kita kepada konsep kemudahan demi menghilangkan yang kadangkala menimpa kita. Dengan cara menetapkan sebuah kepastian hukum dengan menolak keraguan-raguan, sebab telah kita mengetahui bersama keraguan-keraguan adalah beban dan kesulitan, maka kita diperintahkan untuk mengetahui hukum secara benar dan pasti, sehingga terasa mudah dan ringan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Termasuk di dalamnya adalah akidah dan ibadah. Kemudian berpindah ke slide selanjutnya. Kemudian kita berpindah ke pembahasan yang kedua, yaitu landasan-landasan kaidah keyakinan tidak hilang dalam keraguan. Kaidah fikih tentang keyakinan dan keraguan. Keyakinan dan keraguan merupakan dua hal yang berbeda, bahkan bisa dikatakan saling berlawanan. Hanya saja, besarnya keyakinan dan keraguan akan bervariasi, tergantung lemah kuatnya tarikan yang satu dengan yang lain. Kaidah yang berkaitan dengan hal ini ialah keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Dasar-dasar kaidah tentang keyakinan dan keraguan berdasarkan kepada beberapa buah hadis, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, apabila salah seorang dari kamu mendapatkan sesuatu di dalam perutnya, lalu timbul keraguan, apakah sesuatu itu keluar dari perut atau tidak, maka janganlah keluar dari masjid sehingga ia mendengar suaranya atau mencium baunya. Hadis di atas menunjukkan adanya keraguan bagi yang sedang sholat atau menunggu, atau disebut duduk di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Secara logika,
orang tersebut dalam keadaan suci atau sudah berwudu, dan orang tersebut ragu-ragu apakah ia telah mengeluarkan angin atau tidak, maka ia harus dianggap masih dalam keadaan suci. Karena keadaan inilah yang sudah meyakinkan tentang kesuciannya sejak semula, sedang keraguannya baru timbul kemudian. Oleh karena itu, orang tersebut tidak perlu berwudu lagi sebelum mendapatkan bukti berupa bunyi atau baunya. Dan sabda Rasulullah SAW di lain tempat bunyi yang artinya, apabila salah seorang kamu meragukan sholatnya, lalu ia tidak mengetahui beberapa rakaat yang telah dikerjakan 3 atau 4, maka hendaklah dilempar yang meragukan itu dan binalah menurut apa yang diyakinkan. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut memberi isyarat bahwa dua buah hitungan yang diragukan mana yang benar agar ditetapkan hitungan terkecil lah yang memberikan keyakinan. Sebab dalam menghitung sebelum sampai ke hitungan yang besar, pastilah melalui hitungan yang lebih kecil terlebih dahulu. Karena yang kecil atau sedikit itulah yang sudah meyakinkan. Dalil akli atau akal bagi kaidah keyakinan dan keraguan adalah bahwa keyakinan lebih kuat daripada keraguan. Karena dalam keyakinan terdapat hukum qat'i yang meyakinkan atas dasar pertimbangan. Itulah bisa dikatakan bahwa keyakinan tidak boleh dirusak oleh keraguan. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Dedi Rahmat Hidayat. Terima kasih kepada saudara Muhammad Faisal. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Kaidah-kaidah lanjutan. Muhammad Sadki Ibn Ahmad Al-Burun menjelaskan bahwa kaidah al-yakin la yazulu bin al-as adalah bersumber dari Abu Hanifah. Zaid al-Dabusi dalam kitab Tasis al-Nazhar menyatakan bahwa menurut Abu Hanifah, sesuatu yang ditetapkan dengan cara penelitian dari segala segi dan meyakinkan dari seluruh seginya, hukumnya ditetapkan berdasarkan penelitian tersebut sebelum terdapat bukti kuat yang mengingkarinya. Berikut ini merupakan kaidah lanjutan dari kaidah induk di atas. Kaidah pertama, menurut dasar yang asli, memberlakukan penjelasan sesuatu yang hukumnya ditetapkan pada masa lalu dibolehkan atau dilarang tetap pada tetapan tersebut dan tidak berubah sebelum ada dalil yang merubahnya. Contohnya, orang yang yakin telah bersuci dan ragu tentang hadis yang menimpanya, maka dia masih dalam keadaan suci. Orang yang yakin bahwa ia berhadas dan ragu tentang keabsahan bersuci yang telah ia lakukan, maka ia masih berhadas. Seseorang yang makan sahur di akhir malam dengan dicekam rasa ragu-ragu, jangan-jangan waktu fajar sudah tiba, maka puasa orang tadi tetap sah. Sebab menurut dasar yang asli, diberlakukan keadaan waktunya masih malam dan bukan waktu fajar. Kaidah kedua, pada dasarnya orang bebas beban. Contohnya, jika ada dua orang yang bertengkar tentang harga barang yang dirusakkan, maka dimenangkan oleh orang yang merasa dirugikan. Sebab, menurut asalnya, ia tidak dibebani tanggungan tambahan. Terdakwa yang menolak angkatan sumpah tidak dapat diterapkan hukuman, karena menurut asalnya ia bebas dari tanggungan yang harus angkat sumpah ialah pendakwa. Kaidah ketiga, dasar sesuatu adalah ketidakadaan. Contohnya, seseorang mengaku telah berhutang kepada orang lain berdasarkan atas pengakuannya sendiri atau suatu bukti yang otentik. Tiba-tiba, orang yang berhutang mengaku telah membayarnya hingga ia merasa bebas dari pembayaran. Sedangkan orang yang menghutang mengingkari atas pengakuan tersebut. Dalam perselisihan ini, sesuai dengan kaidah yang telah lalu, dimenangkan oleh pengingkaran orang yang menghutangi. Sebab menurut asalnya, belum adanya pembayaran hutang dan ini merupakan hal yang sudah meyakinkan. Sedang pengakuan telah membayar merupakan hal yang masih diragukan. Seorang pemakan harta milik orang lain bertengkar dengan pemilik. Pemakan harta mengatakan bahwa orang yang memiliki sudah mengizinkannya, sedang pemiliknya tidak merasa telah memberikan izin bahkan mengingkarinya. Penyelesaian pertengkaran ini sudah barang tentu harus dimenangkan oleh pemilik harta, karena menurut asalnya memakan harta milik orang lain itu tidak dibenarkan. Kaidah keempat, asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kaidah ini bersumber dari sabda Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut. Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram.
dan apa-apa yang didiamkan dimaafkan, maka terimalah dari Allah pemaafannya. Sungguh Allah tidak melupakan sesuatu pun. Hadis riwayat Al-Bazar dan At-Tarbani. Kandungan hadis ini ialah bahwa segala sesuatu yang belum ditunjuk oleh dalil yang tegas tentang halal dan haramnya, maka hendaklah dikembalikan kepada ketentuan aslinya, yaitu mubah. Contohnya, segala macam binatang yang sukar untuk ditentukan keharamannya, lantaran tidak didapatkan sifat-sifatnya, ciri-ciri yang dapat diklarifikasikan kepada haram, maka halal dimakan. Seperti binatang jerapah merupakan binatang yang halal dimakan karena tidak memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri mengharamkannya, atau bertaring lagi buas. Kaidah kelima, asal dari suatu kejadian ditentukan oleh lebih dekat dengan kejadiannya. Contohnya, seseorang mengambil air wudhu untuk salat di suatu sumur. Beberapa hari kemudian diketahui bahwa di dalam sumur tersebut terdapat bangkai tikus, sehingga menimbulkan keraguan-raguannya perihal wudhu dan salat yang telah dikerjakan beberapa hari yang lalu. Dalam masalah yang demikian, dia tidak wajib mengqadha salat yang telah dikerjakannya. Masa yang terdekat sejak peristiwa diketahuinya bangkai tikus ialah dijadikan titik tolak untuk menetapkan kenajisan air yang mengakibatkan tidak sahnya salat dan keharusan mengqadhanya. Kecuali kalau ia yakin bahwa bangkai itu sudah lama berada di dalam sumur sebelum ia melakukan salat atas adanya bukti-bukti yang meyakinkan. Jika demikian, air yang diragukan wudhu itu adalah air mustad najis, hingga salat yang telah ia kerjakan harus ia qadha. Kaidah keenam, orang yang ragu apakah dia telah melakukan sesuatu atau belum, maka pada dasarnya dia mengerjakannya. Contohnya, seseorang ragu-ragu sewaktu mengerjakan sholat, apakah ia mengerjakan i'tidal atau tidak, maka ia harus mengulang mengerjakannya, sebab ia dianggap seolah-olah tidak mengerjakannya. Kaidah ketujuh, kaidah ini sejenis dengan kaidah yang keenam. Barang siapa meyakinkan berbuat dan meragukan tentang banyak atau sedikitnya, maka dibawanya kepada yang sedikit. Contohnya, debitur yang berkewajiban mengangsur uang yang telah disepakati bersama. Kreditur merasa ragu apakah angsuran yang telah dikerjakan itu 4 kali atau 5 kali, maka dianggap baru mengangsur 4 kali karena yang sedikit itulah yang sudah diyakini. Kaidah ke-8, menurut dasar yang asli dalam pembicaraan adalah yang hakiki. Kaidah ini menetapkan apabila terjadi sesuatu perselisihan dalam menafsirkan atau mengartikan suatu rangkaian kalimat yang meyakinkan untuk diartikan menurut hakikat dan majas, maka yang dijadikan pedoman ialah penafsiran menurut arti hakikat lafaz itu sendiri. Contohnya, seseorang bersumpah tidak akan menjual atau membeli suatu barang, kemudian ia mewakili kepada orang lain menjual atau membeli sesuatu. Perbuatan semacam itu tidak dapat dikatakan melanggar sumpah karena tidak bertentangan dengan arti hakikat lafaz itu sendiri. Slide selanjutnya. Analisis kaidah keyakinan tidak hilang dalam keraguan. Materi, yakni nula yuzalu bisyaki adalah salah satu kaidah dari 5 kaidah induk, yaitu yang pertama al-umuru bima qasidiha, yaitu segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Yang kedua al-yakinu la yuzalu bi syaki, yaitu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Yang ketiga al-usaqqatatu tajibu tasyir, yaitu kesulitan itu dapat menarik kemudahan. Yang keempat al-doruru yuzalu kamudaratan, itu harus dihilangkan. Yang kelima al-adatu muhkamatu, kebiasaan itu dapat dijadikan hukum. Sesuatu yang menjadi tetap dengan karena penglihatan atau adanya dalil atau keteguhan hati yang bersandar pada dalil qati atau petunjuk pasti. Maksud yakin di sini adalah tercapainya kemantapan hati pada suatu objek hukum yang telah dikerjakan, baik kemantapan itu sudah mencapai kadar pengetahuan yang mantap atau persepsi yang kuat atau zan. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara Zaidi Darmawansyah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Dedi Rahmat Hidayat. Sedangkan yang dimaksud sak ialah sesungguhnya
pertentangan antara tetap dan tidaknya, di mana pertentangan tersebut sama antara batas kebenaran dan kesalahan, tanpa ditarjihkan salah satunya. Jadi maksud kaidah ini ialah apabila seseorang telah meyakini terhadap suatu perkara, maka yang telah diyakini ini dapat dihilangkan dengan keraguan-raguan. Hal-hal masih ragu-ragu. Mengenai keraguan-keraguan ini, menurut Asy-Syaikh al-Imam Abu Hamid al-Asfirani, itu ada 3 macam, yaitu 1. Keraguan-keraguan yang berasal dari haram, keraguan-keraguan yang berasal dari mubah. Yang ketiga, keraguan-keraguan yang tidak diketahui pangkal asal atau subhat. Dari uraian di atas, maka dapat diperoleh pengertian secara jelas bahwa sesuatu yang bersifat tetap dan pasti tidak dapat dihapus kedudukannya oleh keraguan. Sebagai penjelasan lebih lanjut, hukum asal sesuatu itu adalah terbebas seorang dari beban tanggung jawab, sehingga al-yakin bukan termasuk sesuatu yang terbebankan. Kondisi hati dalam 5 bagian sebagai berikut. Yang pertama, yakin, yakni keteguhan hati yang bersandar pada dalil takli, petunjuk pasti. Yang kedua, i'tiqad, yakni keteguhan hati yang tidak bersandar pada dalil qat'i. Yang ketiga, zan, yaitu persepsi atau asumsi hati terhadap 2 hal berbeda, di mana salah satunya lebih kuat. Maksudnya, apabila salah satu dari 2 hal yang dapat diunggulkan berdasarkan dalil dan dalil tersebut bisa mengantarkan kepada kemungkinan yang lain, maka disebut zan, dugaan. Jika dugaan adanya kemungkinan makna lain itu hilang, sehingga tidak ada interpretasi lain, maka disebut zan al-ghaib, dalam kurung dugaan kuat. Zan al-ghalib, dugaan kuat, tingkatannya sama dengan al-yakin dalam tasyri', pembentukan hukum. Dengan demikian, adanya zan al-ghalib, dugaan kuat di sini, maka seseorang bisa terlepas atau terhindar dari adanya keraguan-raguan. Yang keempat, syak, yaitu sebentuk prasangka terhadap 2 hal tanpa mengunggulkan salah satu di antara keduanya. Adapun secara bahasa artinya adalah bimbang atau ragu-ragu. Maksudnya adalah apabila terjadi sebuah kebimbangan antara 2 hal yang mana tidak bisa memilih dan menguatkan salah satunya, namun apabila bisa menguatkan salah satunya, maka hal itu dinamakan cabang-cabang. 1. Asal itu tetap sebagaimana semula bagaimanapun keberadaannya. Maksud kaidah ini adalah bahwa asal atau pokok dari suatu perkara yang telah berada pada kondisi tertentu di mana sebelumnya akan tetap seperti kondisi semula, selama tidak ada dalil, bukti atau argumen lain yang bisa mengubahnya. Namun sebagian ulama maknai kaidah ini bahwa dasar atau tolak ukur dalam memutuskan persoalan yang baru adalah berdasarkan pada keputusan yang telah lalu. Akan tetapi jika putusan hukum yang telah berlalu sebelumnya bertentangan dengan kenyataan yang sekarang atau bertentangan dengan syariat, maka hukum tersebut tidak bisa diteruskan, tetapi harus diperbarui dengan hukum hasil ijtihad yang baru. Misalnya, jika pasangan suami istri sudah lama mengarungi bahtera rumah tangga, kemudian istri mengklaim bahwa suaminya tidak memberikan nafkah, maka perkataan yang dibenarkan adalah klaim istri selama tidak ada bukti dari suami, dan sang istri juga harus bersumpah. Yang kedua, hukum asal itu bebas dari tanggungan. Kaidah ini sesuai dengan kodrat manusia bahwa ia lahir dalam keadaan bebas.
belum mempunyai tanggung jawab apapun, yang menandakan bahwa manusia adalah makhluk yang suci, tidak terbebani oleh dosa waris atau dosa akibat perbuatan orang tuanya. Adanya beban tanggung jawab adalah sebagai konsekuensi logis dari hak-hak yang telah dimiliki atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Misalnya antara orang yang merusak dengan pemilik barang berselisih tentang nilai barang yang dirusak, maka yang dimenangkan adalah perkataan orang yang merusak, karena pada asalnya dia bebas dari tanggungan yang melebihi dari nilai barang yang dirusak. Contoh lainnya, jika terjadi pertengkaran antara tertuduh dan menuduh, selama penuduh tidak ada bukti, yang dimenangkan adalah pengakuan tertuduh, karena pada dasarnya ia bebas dari segala beban atau tanggung jawab. Yang ketiga, asal dari segala hukum adalah tidak adanya beban. Maksud kaidah ini adalah bahwa pada dasarnya setiap orang mukallaf dinilai belum melakukan sebuah pekerjaan sebelum pekerjaan tersebut sudah benar-benar terwujud secara nyata dan diyakini keberadaannya. Misalnya, terjadi perselisihan antara pembeli dengan penjual tentang barang yang cacat yang sudah dibeli, maka kasus ini dimenangkan oleh penjual karena waktu pembeliannya barang itu masih baik, belum ada cacatnya. Yang keempat, asal dalam setiap kejadian dilihat dari waktunya yang terdekat. Misalnya seseorang wudhu air sumur, kemudian ia sholat. Setelah sholat ia melihat bangkai tikus dalam air sumur itu, maka ia tidak wajib mengqadha sholatnya, kecuali dia yakin bahwa sholatnya tidak sah karena berwudhu dengan air najis. Yang kelima, kaidah Imam Syafi'i, asal dari suatu itu adalah kebolehan sehingga terdapat bukti yang mengharamkannya. Yang keenam, kaidah Imam Hambali, maksud dari kaidah ini adalah bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah boleh. Namun, terkait dengan kaidah ini masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama seputar hukum asal segala sesuatu. Mayoritas ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah halal selama belum ada dalil yang mengharamkannya. Dalam hal muamalah, sebaliknya, keberadaan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukum asal segala sesuatu dalam haram selama ini tidak ada dalil yang menghalalkan dalam hal ibadah. Dan ada lagi segolongan ulama lainnya yang bersikap diam seputar masalah ini. Mereka tidak mengatakan haram atau halal dari ketiga pendapat tersebut. Tentu mereka memiliki argumen masing-masing, baik berdasarkan Al-Quran dan hadis. Misalnya apabila ada seorang menjual barang dan barang tersebut belum ada dalilnya yang mengharamkan untuk menjual, maka barang tersebut boleh dijual dalam kurung muamalah. Misalnya tidak diperbolehkan melakukan kecuali ada perintah dalam kurung jumlah rakaat sholat maghrib adalah 3 rakaat, maka tidak boleh ditambah dan juga tidak boleh dikurang dalam kurung ibadah. Yang ketujuh, hukum asal tentang seks dalam haram adalah haram. Karena itu semua perbuatan yang berhubungan dengan seks adalah haram kecuali ada sebab yang memperbolehkannya. Misalnya dengan akad nikah atau milkul yamin. Demikian seorang laki-laki tidak diperbolehkan nikah dengan wanita yang belum jelas nasabnya, karena dikhawatirkan wanita itu masih termasuk muhramnya. Umpamanya di daerah H terdapat mahram laki-laki tetapi belum jelas siapa wanita tersebut, maka berdasarkan dalam kampung H tersebut sebelum diketahui secara jelas siapa wanita muhrimnya. Oke, slide selanjutnya. Penerapan kaidah dalam praktik ibadah dan muamalah dalam bentuk keyakinan tidak hilang dalam keraguan.
Materi di antara contoh penerapan kaidah ini adalah apabila seseorang ragu apakah wudunya sudah batal atau belum. Maka orang yang seperti ini dia harus memegang kaidah ini. Dia harus mengambil yang yakin, yaitu meyakini masih dalam keadaan suci. Sedangkan keraguan tersebut harus ditinggalkan. Oleh karena itu, orang yang memegang kaidah ini akan bisa menghilangkan banyak rasa was-was dan kebimbangan. Di antara contoh penerapan kaidah ini, misalnya jika ada orang yang ragu-ragu apakah dia sudah wudu ataukah belum wudu, dan keadaan dia sebelumnya ternyata belum wudu, maka yang harus dia pegang teguh adalah keyakinan dia belum wudu. Misalnya adalah orang yang sudah terlanjur sholat. Setelah sholat, dia teringat bahwa sebelum sholat dia masuk toilet, kemudian setelah itu disapa oleh teman, dan setelah itu langsung azan dan sholat. Setelah sholat dia ingat bahwa sepertinya dia belum wudu, maka orang yang demikian dia harus mengulangi sholat subuhnya. Dia harus wudu lagi dan mengulangi sholat subuhnya. Contoh lain adalah ketika seseorang ragu tentang waktu sholat subuh, apakah sudah masuk atau belum, maka dia harus mengambil yang yakin. Selama dia belum punya keyakinan atau persangkaan yang kuat, dia harus mengambil keyakinannya bahwa waktu subuh belum masuk. Hal ini karena yang diyakini oleh orang tersebut adalah tetapnya waktu malam, sedangkan terbitnya fajar shadiq masih diragukan. Begitu pula ketika orang belum sahur, sedangkan ia bangun sudah mepet waktu subuh, kemudian dia makan, lalu ia ragu apakah di tengah-tengah makan itu waktu subuh sudah masuk atau belum. Apakah keadaan demikian, maka dia harus yakin bahwa makanannya tersebut masih sebelumnya waktu subuh. Hal ini dikarenakan terbitnya fajar bagi dia diragukan, sehingga dia harus mengambil yang yakin, yaitu fajar belum terbit, sehingga dia boleh sahur. Ketika seseorang ingin berbuka puasa, lalu ia akan berbuka puasa, kemudian ia ragu apakah sudah maghrib atau belum. Ketika kita masih ada keraguan bahwa matahari belum terbenam, waktu maghrib belum tiba, maka ia tidak boleh makan. Hal ini karena yang ia yakini adalah tetapnya waktu siang. Oke, slide selanjutnya. Kesimpulan. Keyakinan dan keraguan merupakan dua hal yang berbeda, bahkan bisa dikatakan saling berlawanan. Hanya saja besar keyakinan dan keraguan akan bervariasi tergantung lemah kuatnya tarikan yang satu dengan yang lain. Dalil akli akal bagi kaidah keyakinan dan keraguan adalah bahwa keyakinan lebih kuat daripada keraguan, karena dalam keyakinan terdapat hukum qat'i yang meyakinkan atas dasar pertimbangan. Itulah bisa dikatakan bahwa keyakinan tidak boleh dirusak oleh keraguan. Oke, selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.